Jumpa lagi di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar di seminar Sains dan Teknologi bersama saya Nursari dari Kota Bogor. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membuka kegiatan ini dengan judul Desain Virtual Mobile Observatory Pembelajaran Kreatif bersama Bapak Ma'ruf SPD MPD, dosen fisika Muhammadiyah Makassar, dan moderator Bapak Muhlis M dari SMP Negeri 2 Galut. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Muhlis memandu acara ini. Pak. Oke, makasih Tete. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore menjelang untuk waktu Indonesia Timur. Hari ini Alhamdulillah IGI Kabupaten Takalar kembali melaksanakan Pikon Seminar Sains dan Teknologi yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita Ma'ruf. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Ketua IGI Kabupaten Takalar untuk membuka acara ini dengan resmi. Kepada Bapak Haji Idris SPD MMPD kami persilakan dengan hormat. Tulisnya nggak ada, Pak. Tulisnya kayak mungkin ada di bawah tuh. Bentar, coba saya ini kan. Pak Muklis, punten live streaming Bapak kalau ketika ya kedengeran Idris, boleh resen nggak? Ada di bawah pun Idris Deta. Bentar. Tadi udah di atas soalnya. Bentar ya, Pak Idris, bentar Pak. Oke, silakan. Halo. Silakan Bapak, silakan. Jelas ya? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad, yang terhormat Bapak Ibu para peserta Seminar Sains dan Teknologi dengan judul Desain Virtual Mobile Observatory Pembelajaran Kreatif. Terima kasih dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada admin IGI yang telah menyediakan kami link untuk promosi Takalar. Kemudahan ini dapat dimanfaatkan yang baik oleh para teman-teman guru atau pemerhati pendidikan yang hebat Indonesia ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan ke depan. Bapak Ibu para peserta seminar lewat daring ini yang kami hormati, metode pembelajaran daring ini atau online ini sangat membantu siswa di era COVID-19 ini untuk pencegahan penyebaran corona. Juga sangat membantu dunia pendidikan kita, yang dimana dunia pendidikan ini tidak bisa terhindar dari perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi. Dan memang pendidikan ini disiapkan untuk merancang zaman. Dan penggunaan teknologi yang semakin cepat ini
Maka dunia pendidikan dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran, baik di era COVID seperti sekarang ini, maupun di era keluar dari COVID nanti, insya Allah. Kita ini tenaga pendidikan dan kependidikan dituntut untuk mampu dan siap untuk kemajuan perubahan teknologi. Sekarang ini guru-guru dituntut harus mampu melakukan pembelajaran dan mengarahkannya untuk mampu menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Sekarang ini dunia telah memasuki era revolusi generasi keempat. Orang biasa istilahkan 4.0 yang ditandai dengan konektivitas, interaksi serta perkembangan sistem digital yang tidak bisa dihindari. Penggunaan rekayasa intelijensia yang ditandai dengan internet. Ini sebagai sekarang ini menjadi pundi-pundi pergerakan konektivitas manusia terintegrasi dengan mesin teknologi emas. Oleh karena itu, sekali lagi kami sebagai pengurus IGTK mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi peserta yang boleh dikata mewakili seluruh guru yang ada di Indonesia. Karena ini ada beberapa provinsi yang ikut dalam seminar ini. Mari kita jadikan ini sebagai wadah untuk tukar pikiran, pengalaman belajar, supaya kita bisa memberikan sumbangsi yang besar kemajuan pendidikan di masa datang. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada sambutan singkat ini dalam pembukaan seminar sains dan teknologi. Terima kasih juga kepada narasumber, host, dan yang lain yang membantu. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hari Senin tanggal 15 Juni jam 16:08 waktu Takalar Selatan, waktu Indonesia bagian tengah. Ini seminar sains dan teknik dengan judul Desain Virtual Mobile Observatory Pembelajaran kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi seminar yang akan dilakukan oleh Bapak Ma'ruf SPD MPD. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan secara singkat pemateri kita. Nama Ma'ruf SPD MPD, lahir di Matene, Kabupaten Baru pada tanggal 29 Desember 1981, SD sampai SMA di Kabupaten Baru, dan beliau melanjutkan S1 di jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar pada tahun 1999, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Pasca Sarjana UNM, program studi pendidikan fisika tahun 2011. Dan saat ini beliau lagi jenjang pendidikan S3, Doktor Pendidikan IPA UPI Bandung sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau pada tahun 2009 menjadi dosen Persyarikatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Beliau ditempatkan di program studi pendidikan fisika. Tahun 2014, beliau dipercaya menjadi sekretaris program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Makassar
sampai sekarang. Kemudian di bidang penelitian pada tahun 2014 dan 2015 memberikan hibah penelitian sebagai dosen pemula selama 2 tahun berturut-turut dengan dibiayai P2M Dikti. Kemudian di tahun 2014-2015 beliau juga memenangkan hibah KKN PPM dan teks bagi masyarakat dengan biaya oleh DP2M Dikti. Pengalaman lainnya, beliau pernah menulis buku yang pertama yaitu Statistik Dasar untuk Penelitian Pendidikan Fisika, penerbit LLP Unismu Makassar. Kemudian buku Fisika Modern penerbit LPP Universitas Muhammadiyah Makassar. Buku ketiga adalah buku Optik penerbit LPP Unismu Makassar. Dan saat ini beliau lagi menyelesaikan atau dalam proses penerbitan buku tentang konsep pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21. Pengalaman beliau lainnya, aktivitas beliau lainnya adalah menjadi review jurnal internasional, yaitu sebagai review di Journal of Teaching and Learning Physics atau TALV Unan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, sebagai review di Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah dan sebagai editor di Jurnal Kasuari Physics Education KVEG Universitas Negeri Papua. Sekian biodata singkat beliau. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak pemateri untuk membawakan materinya. Kepada Bapak Ma'ruf SPDMT, silakan dengan hormat. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada seluruh panitia, khususnya dari Direktorat Kementerian Kemendikbud atau kemudian perwakilan dari IGI, khususnya IGI dari R, dan secara umum kepada IGI atas kepercayaan dan partisipasi untuk bisa sharing dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pernah saya alami. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan umum. Baik, dari perkenalan tadi, saya kira itu sudah jelas tentang profil saya. Sambil menunggu untuk share materinya, saya ingin menyampaikan di awal bahwa konsep yang akan kita coba bangun hari ini lepas dari bagaimana perkembangan teknologi untuk pendidikan kita, khususnya di Indonesia. Baik, saya kira pertama saya judul yang saya coba berikan, kita sama-sama berbagi dan sharing ilmu pengetahuan, menyangkut tentang desain virtual mobile observatory untuk pembelajaran kreatif. Bapak Ibu, para peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, jadi walaupun di belakang saya basicnya adalah pendidikan fisika, namun kali ini kita akan coba berbagi terkait tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, khususnya virtual learning sebagai pembelajaran, tidak terkecuali hanya untuk fisika atau sains. Sehingga nanti apa yang bisa kita adopsi konsep ini
bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai guru di lapangan. Baik, yang pertama adalah jadi ini berangkat dari tantangan pembelajaran abad 21, bagaimana memposisikan ICT dalam. Nah, ada yang menarik di sini terkait dengan level pemanfaatan ICT menurut UNESCO. Ini saya kutip dari UNESCO ICT Competency Framework for Teachers terkait pemetaan learning to use ICT versus using ICT to learn. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan menjadi tuntutan dalam pembelajaran abad 21 itu harus dipikirkan bagaimana ICT itu mampu kita terapkan pada taraf integrating dan transform. Nah, inilah yang menjadi acuan dalam tuntutan pembelajaran abad 21, yaitu tahapan integrasi, baik itu integrasi untuk pedagoginya, yang kemudian lahirlah beberapa konsep pembelajaran seperti TPEC, kemudian STEM, dan segala macamnya, yang menuntut bagaimana kolaborasi teknologi dalam dunia pembelajaran. Jadi ada dua konsep di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana belajar melalui TIC yang kita kenal dengan ICT as Tools. Jadi belajar dengan ICT atau ICT tool, atau belajar dengan TIC atau ICT as Object. Jadi ada dua konsep ini yang berbeda sama sekali. Kalau belajar tentang TIC atau ICT as Object itu masih tahapannya dari emerging sampai offline. Nanti untuk bagaimana memposisikan ICT sebagai tools, maka itu bisa pindah pada tahapan integrating dan transforming. Nah, inilah yang membedakan bagaimana menggunakan ICT dalam pembelajaran. Nah, kita mencoba bagaimana menerapkan untuk mengintegrasikan dan transforming ini dalam kegiatan kita di sekolah. Dan ini juga sangat berperan ketika kondisi sekarang pada pembelajaran yang masuk pada ranah pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi COVID-19 ini itu salah satu yang menjadi acuan atau ujung tombak dalam pembelajaran adalah bagaimana memanfaatkan ICT, yaitu belajar melalui TIC, ICT as tool, dan ICT as medium. Nah, ini framework-nya itu sebenarnya kalau kita cermati menurut UNESCO terkait tentang kompetensi ICT untuk guru, jadi berdasarkan indikatornya, nah ini masih ada beberapa yang perlu di pemikiran bersama terkait bagaimana kompetensi ICT untuk guru. Jadi yang sangat perlu dipahami di sini adalah bagaimana teknologi itu juga mampu mengintegrasikan pedagogiknya. Jadi di aspek pedagoginya juga ada, aspek ICT-nya juga ada, sehingga nanti dalam pembelajaran itu ketika kita akan atau menggunakan ICT dalam pembelajaran, maka kita tidak boleh melepas terkait tentang bagaimana memotret skill peserta didik kita, baik dari aspek ICT-nya maupun dari aspek pedagoginya. Nah, biasanya kita lepaskan dari itu, walaupun secara khusus kita lebih fokus pada kompetensi masing-masing pengetahuannya, atau kita kadang lupa memotret bagaimana skill ICT peserta didik kita. Nah, ini sangat membantu sebenarnya karena sekarang sudah
dikembangkan sebuah framework, yaitu Bloom's Digital Taxonomy. Ini adalah framework dari Bloom khusus untuk yang memanfaatkan ICT dalam pembelajaran semua mata pelajaran atau bidang. Jadi di samping kita dari aspek mata pelajarannya, juga bisa kita memotret dari aspek ICT-nya. Dan ini tahapannya ini Bloom membuatkan tahapan khusus. Jadi mulai dari tingkatan remembering sampai creating itu semua sudah terkoneksi dengan kata kerja yang bisa kita jadikan acuan untuk memotret juga bagaimana ICT skill-nya peserta didik kita, sehingga kita tidak terlupakan dengan itu. Biasanya kita fokus pada bagaimana tagihan dari mata pelajarannya. Banyak yang melihat bahwa ICT itu hanya sebagai media atau alat dalam setiap bidang studi, dan itu menurut saya juga perlu kita potret dengan baik supaya apa yang dilakukan oleh peserta didik itu juga bisa kita hargai dan bisa kita berikan penghargaan yang tinggi ketika mereka berusaha dengan keras. Nah, bisa kita amati di sini, misalnya mungkin selama ini seperti di pembelajaran di masa pandemi, sebenarnya di tingkatan evaluasi itu tagihannya ada yang bentuk blog commenting, reviewing, posting, ya macam-macam. Inilah semua kata kerja yang bisa kita untuk memotret bagaimana ICT skill-nya peserta didik terkait sesuai dengan tingkat yang kita butuhkan dalam mata pelajaran itu. Inilah integrasi teknologi dalam pembelajaran di setiap bidang studi atau pelajaran. Saya lanjutkan. Nah, virtual mobile observatory ini sebenarnya ada dua aspek yang menjadi acuan untuk bisa dibahas bersama, yaitu VL versus VO. Virtual labs atau virtual eksperimen ini sudah sesuatu yang selalu mungkin sudah sering kita dapatkan, khususnya yang basic IPA atau fisika dan lain-lainnya. Kemudian observatory. Nah, VL dan VO itu sebenarnya punya keunggulan masing-masing. Nah, di virtual lab ini itu berdasarkan apa yang saya analisis terkait tentang virtual laboratorium atau virtual eksperimen, kelemahan yang paling utama adalah dia terkotakkan pada alat dan bahan serta aktivitas pembelajaran yang ada di dalam aplikasi itu, sistem itu. Jadi tidak terangkum semua jenis topik yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian alat data itu sudah paten di dalamnya, itu tidak bisa kita ganti, sehingga inovasi dan kreativitas mungkin batasannya itu berada pada kategori sedang. Ya. Kemudian berkembanglah virtual observatory. Jadi virtual observatory ini itu dikembangkan awalnya adalah ketika proses observatorium atau pengamatan ini didasari konsep pengamatan benda jauh seperti pengamatan bintang atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang membutuhkan laboratorium observatori yang sangat besar dan membutuhkan teknologi yang cukup besar, lalu kemudian dibuatkan virtual observatorinya. Nah, sebenarnya virtual observatory ini bagaimana memanfaatkan kegiatan observatorium atau kegiatan pengamatan, itu kegiatan pengamatannya ini kebanyakan digunakan di lapangan, bisa di luar kelas, bisa juga di dalam kelas. Lalu kemudian dikembangkanlah mobile observatory, yaitu menggunakan alat ukurnya
kebanyakan alat ukurnya itu bisa di dalam virtual di dalam handphone itu atau smartphone-nya. Nah, perbedaan yang sangat mendasar antara virtual labs dan virtual mobile observatory ini itu untuk virtual mobile observatory sebenarnya peristiwa atau aktivitas yang digunakan itu penggabungan antara virtual dan real, virtual observatory dan real observatory. Jadi bisa aktivitasnya tergabung di dalam satu aktivitas yang dinamakan dengan virtual mobile observatory. Kenapa? Karena peserta didik itu akan melakukan observatorium atau melakukan pengamatan secara real, tetapi alat yang dia gunakan itu adalah bentuknya virtual yang tertanam dalam mobile phone yang kita miliki. Nah, virtual mobile observatory ini itu bisa didesain dalam bentuk multi aplikasi. Jadi bisa menggabungkan dalam beraplikasi. Ini banyak digunakan pada Bapak Ibu yang sudah mendalami STEM. Jadi dia bisa memasukkan aplikasi matematisnya nanti, aplikasi teknologinya, aplikasi fisikanya, dan sebagainya. Dalam bentuk satu kegiatan besar yang tetap acuannya adalah mobile observatory. Saya akan coba membahas beberapa contoh ilustrasi multi aplikasi yang biasa digunakan di dalam virtual mobile observatory ini. Nah, dasar smartphone itu sudah tertanam sensor di dalamnya. Ada sensor yang standar secara umum smartphone ini ada di dalamnya, seperti accelerometer, digital kompas, illuminate sensor, kemudian sensor light sensor, dan sebagainya. Sudah ada sensor yang terstandar di dalamnya. Namun sekali lagi, terkait dengan standar atau kualitas sensornya itu jelas berbeda antar setiap produk. Ya, jadi itu bisa nanti menjadi acuan. Tapi sensornya itu ada yang terstandar, sudah ada di dalam smartphone itu, hanya tingkatan kualitas beda. Ada yang memang kualitasnya itu sangat tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Jadi spesifik sebenarnya itulah yang dimanfaatkan untuk dijadikan virtual mobile observatory. Dari beberapa sensor itu bisa menjadi alat kita gunakan dalam praktikum, dalam pengamatan, baik di lapangan maupun di dalam kelas. Tapi kebanyakan digunakan di lapangan. Sehingga virtual mobile observatory ini banyak yang merancang untuk menjadi proyek bagi peserta didik di rumah yang desainnya itu berbentuk kegiatan pengamatan baik dalam bentuk kelompok kecil maupun dalam bentuk besar. Ini bisa dilakukan untuk masa pandemik seperti sekarang ini. Jadi peserta didik itu bisa bereksperimen, bisa melakukan pengamatan di rumahnya dengan menggunakan virtual mobile observatory. Nah, kita lihat satu-satu dulu untuk beberapa yang bisa saya jadikan referensi. Yang pertama adalah accelerometer sensor. Jadi ini yang paling sering digunakan, termasuk secara pribadi. Ini sensor gerak. Jadi untuk beberapa eksperimen ini bagus sekali digunakan untuk eksperimen fisika khususnya. Jadi sensor gerak ini punya tingkat keakuratan yang cukup tinggi, dan ini biasa digunakan untuk bagaimana pola gerak yang kemudian diilustrasikan bentuk grafik. Jadi sensor ini untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran, ataupun untuk mengukur percepatan akibat gravitasi bumi. Jadi posisi handphone itu akan menjadi titik acuan untuk dia bisa memetakan
bagaimana percepatan dan getaran yang terjadi di dalam handphone itu. Berikutnya adalah giroskop sensor. Nah, giroskop sensor ini juga ada di dalam smartphone kita. Itu perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dengan prinsip ketepatan momentum sudut. Jadi prinsip kerjanya itu seperti roda yang berputar dengan piringan di dalamnya yang tetap stabil. Jadi ada perbedaan gerak antara giroskop dengan akselerometer. Jadi kalau giroskop itu dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Berikutnya adalah like sensor atau biasa ini yang paling sering kita gunakan dan sebenarnya ini juga bisa kita manfaatkan untuk mendesain praktikum dalam pembelajaran sains atau pembelajaran IPA. Jadi alat ini untuk mengatur kecerahan layar dan sensor ini bisa deteksi bagaimana perubahan warna. Jadi terkait dalam pembelajaran perpaduan warna dalam ilmu fisika. Jadi ada biasanya tertanam di paling atas. Kemudian proximity sensor ini sensor yang digunakan pada saat percakapan atau melakukan panggilan. Jadi proximity ini sudah ada semua di smartphone. Jadi dia bisa mendeteksi bagaimana ketika ada panggilan itu bisa mendeteksi ketika didekatkan di telinga. Jadi sensornya itu mampu mendeteksi ketika perangkat ini didekatkan. Kemudian berikutnya adalah kompas atau magnetometer sensor. Jadi untuk mendeteksi bagaimana mengukur magnetisasi atau bahan magnet atau mengukur kekuatan arah medan magnet pada titik dalam ruang, biasanya aplikasi-aplikasi yang mengacu alat kompas itu menggunakan sensor ini. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana aplikasi yang lain yang memanfaatkan sensor ini dalam pembelajaran. Jadi intinya adalah apa yang ada di dalam smartphone kita, sensor-sensor itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi alat dalam pembelajaran, sehingga alat ukur ini bisa kita manfaatkan untuk mendesain aktivitas pembelajaran, khususnya aktivitas pengamatan praktikum atau pengamatan laboratorium. Nah, bagaimana virtual mobile observatory itu didesain? Jadi ini jadi dalam mobile smartphone itu bisa kita mengilustrasikan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain virtual mobile observatory. Jadi misalnya planetarium ini itu digunakan untuk pembelajaran luar angkasa atau pembelajaran astronomi. Itu posisinya adalah memotret benda di langit, lalu kemudian secara sistem dia akan menangkap dan mengidentifikasi bagaimana proses apa yang dilakukan, dan kemudian identitas-identitas apa yang bisa ditangkap dari kamera itu. Namun ini biasanya digunakan untuk pembelajaran ilmu antariksa atau IPBA. Nah, kita lihat contohnya. Nah, salah satu virtual mobile observatory, dan ini juga saya sering gunakan, itu adalah PPOX, Physical Phone Experiment. Jadi di PPOX ini itu memanfaatkan handphone sebagai salah satu alat yang bisa kita gunakan dalam pengamatan praktikum atau pembelajaran. Jadi PPOX ini itu nanti akan memberikan tawaran dalam aplikasinya kita mau menggunakan sensor apa. Jadi kalau misalnya praktikum menggunakan sensor cahaya, maka kita pilih light. Nah, nanti dia akan menggunakan handphone kita itu sebagai alat memanfaatkan sensor cahayanya untuk bisa melakukan pengukuran dan pengamatan terkait tentang eksperimen yang akan kita rancang.
Jadi di sini banyak terkait sensornya. Kemudian di Pipox ini itu akan langsung terdeteksi bagaimana hasil rekaman sensor dalam bentuk grafik yang kemudian bisa kita ekspor dalam bentuk file, sehingga pengamatannya ini bisa kita tindak lanjut menjadi untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi sensornya ini banyak yang bisa kita gunakan, magnetic file juga sudah bisa. Ya, ini banyak yang gunakan. Terutama yang sering saya gunakan itu adalah untuk yang menggunakan sensor gerak yang bandul di atas, kemudian cahaya, giroskop, magnetic file, itu bisa semua, dan akustiknya di bawah ini macam-macam. Ini Bapak Ibu, khususnya yang fisika atau IPA, bisa kita manfaatkan. Dan acuannya adalah, alat yang digunakan adalah smartphone. Nah, ini bagusnya karena dia memadukan antara virtual eksperimen dan real eksperimen. Kenapa? Karena alat dan bahan yang lain tetap kita desain dalam bentuk alat dan bahan real eksperimen. Misalnya menggunakan tali, menggunakan magnet, menggunakan alat besi dan segala macamnya. Namun ukurnya nanti akan digunakan adalah berbantuan smartphone. Jadi itu yang dimaksud dengan virtual mobile observatory. Ini untuk kajian fisika. Nah, ini saya coba ilustrasikan satu desain virtual mobile observatory yang menggunakan sensor gerak. Mudah-mudahan bisa, kalau tidak nanti, ini mungkin, kalau tidak nanti ini bisa saya share. Nah, untuk Pipox ini, saya kira untuk pelatihan, untuk Bapak Ibu yang basicnya FISIK atau IPA, ini sudah banyak dilakukan kegiatan pelatihan. Untuk di Jogja itu pernah dilakukan, kemudian untuk beberapa pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian kita pindah ke pembelajaran berikutnya yang juga memanfaatkan sensor yang sama. Nah, ini biologi. Untuk biologi, jadi virtual mobile observatory-nya itu dia memanfaatkan sensor. Jadi sensor gambarnya untuk menangkap gambar. Ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman. Jadi Bapak Ibu yang basicnya biologi itu bisa menggunakan aplikasi PlantSnap. Jadi dengan sistem perekaman gambar, lalu kemudian dari gambar itu akan teridentifikasi karakteristik atau identitas dari apa yang kemudian dari gambar itu akan divalidasi data identitas yang sama dengan yang ada di aplikasi di sistemnya. Nanti akan keluar identitas yang sesuai dengan karakteristik yang sudah terpotret di dalamnya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau untuk di Indonesia bisa saja ada beberapa tanaman atau buah-buahan atau yang lainnya itu yang ketika dipotret itu belum mampu teridentifikasi. Kenapa? Karena bisa saja data terkait tentang identitas dari tanaman itu belum terekam di sistem. Nah, ini yang kemudian banyak juga sedang mengembangkan itu khusus di Indonesia. Saya kira ini menjadi sebuah tuntutan untuk bagaimana identitas dan big data terkait tentang tanaman khususnya yang ada di Indonesia itu sangat luas. Ini
belum tentu bisa terselesaikan, dan ini menjadi PR kita bersama. Dan itu untuk biologi. Jadi bisa memanfaatkan sensor. Dia melakukan pengamatan di lapangan. Jadi peserta didik ini dia akan memotret bagaimana bentuk daun yang ada, lalu kemudian disinkronkan dengan yang ada di sistem, lalu nanti akan muncul bagaimana identitas dari tanaman itu secara detail. Nah, ini sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu yang bisa berinovasi untuk mengembangkan pembelajaran berbasis lapangan. Ya, jadi mampu mengidentifikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini untuk biologi, jadi ini bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian matematika, ini sama, dia juga memanfaatkan sensor perekam gambar, namanya Photomath. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu yang basicnya di matematik, jadi fungsi aplikasi ini bisa install di Play Store-nya. Jadi Photomath ini adalah men-scan berbagai bentuk dari persamaan matematis yang kemudian apakah persamaan matematis itu ditulis secara manual dengan tulisan tangan, lalu kemudian kita potret, bisa dalam persamaan trigonometri dan segala macam, itu bisa Bapak Ibu uji cobakan nanti, simulasikan, maka akan terdeteksi bagaimana proses langkah-langkahnya secara detail sampai menghasilkan hasil akhir. Jadi Photomath ini banyak digunakan untuk membantu siswa maupun guru ketika ada permasalahan persamaan matematis yang kemudian itu butuh pemikiran lebih lanjut. Ini bisa membantu sekali, namun perlu juga menjadi perhatian karena ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Misalnya untuk siswa ini bisa menjadi pembelajaran yang sifatnya instan, tidak berpikir lagi. Jadi bagaimanalah kreativitas dan inovasi dari kita bersama guru untuk memodifikasi pembelajaran sehingga aktivitas positifnya tetap didapat dan meminimalir bagaimana dampak negatif yang bisa saja terjadi di dalamnya. Jadi Photomath ini luar biasa sekali manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bisa memotret saja dari tulisan tangan Bapak Ibu. Yang penting angkanya sangat jelas, membedakan antara setiap angka yang bisa terdeteksi oleh sistem. Nah, ini membantu. Jadi lalu kemudian dari seluruh aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa dijadikan satu kegiatan besar yang Bapak Ibu yang biasa terlibat dengan sistem pembelajaran yang menggunakan konsep STEM itu bisa memadukan ini. Jadi aspek matematiknya menggunakan ini, aspek teknologinya menggunakan ini, aspek sainsnya menggunakan ini, sehingga semua bisa bersatu padu dalam satu aktivitas yang besar yang kemudian bisa saja itu menjadi sesuatu yang menarik bagi peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya kira kemudian IPBA, ini yang saya katakan tadi, ini contohnya adalah planetary application, itu juga bisa memotret bagaimana pembelajaran di ruang angkasa. Nah, ini banyak dipakai di kampus-kampus, terutama yang peralatan observatoriumnya itu minim. Jadi bisa memanfaatkan ini untuk pembelajaran. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya gambarkan, dan untuk kegiatan diskusinya saya persilahkan saya ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat menarik materi yang telah dibawakan oleh materi kita tentang desain virtual mobile observatory. Mungkin selama ini kita hanya mengenal virtual lab, tapi kita akan diperkenalkan tentang observatory.
Oke, Bapak Ibu peserta sekalian, selanjutnya kita akan masuk di sesi ketiga, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand atau menuliskan di chat room. Kita silakan kepada Pak Ali Musron. Pak Ali Musron. Di ruang chat aja dulu Pak, karena ini dinyalain nggak? Oh iya, oke. Di ruang chat dulu aja ya. Iya, oke, sip. Oke, Pak Maruf, ini ada yang bertanya dari Ibu Indra Novita Yuliana. Iya. Selain Photomath, ya, apakah ada aplikasi lain yang bisa digunakan, Pak? Oke, untuk matematik ya? Iya, untuk matematik ya. Oke. Atau ditampung dulu atau gimana? Langsung? Langsung Pak, langsung. Oh, langsung. Oke. Baik. Nah, untuk matematik saya hanya mengambil salah satu aplikasi untuk matematik. Jadi sebenarnya banyak yang karena di matematik sendiri itu juga pengembangan terkait tentang mobile observatory ini sangat pengembangannya sangat besar. Itu Bapak Ibu bisa melihat di Play Store-nya ketika memasukkan application itu banyak sekali yang sudah berorientasi pada virtual mobile observatory. Itu hanya salah satu. Lalu kemudian ini yang sekarang dicoba dikembangkan bagaimana mengembangkan sebuah virtual mobile observatory yang terintegrasi untuk beberapa mata pelajaran. Misalnya matematik dengan sains itu yang sementara dalam proses pengembangan. Termasuk saya, jadi sementara juga dalam proses pengembangan untuk produk salah satu media mobile observatory untuk pembelajaran fisika. Ya saya kira banyak Ibu. Oke, dicek. Jadi untuk map-nya itu bervariasi, jadi tergantung kebutuhan. Kalau yang tadi itu dia berbasis scanning dari tertulis. Nah, ada juga beberapa aplikasi matematik itu dia basisnya gambar persamaan matematis yang kemudian terekam, tapi dia perekaman hasilnya itu bukan dalam bentuk basis angka, tapi dalam bentuk grafik. Jadi dia visualisasi matematik. Ya, jadi misalnya bagaimana sih untuk persamaan linearnya ini, jadi ketika dimunculkan maka terpotret, maka yang keluar adalah bentuk persamaan bentuk grafiknya. Itu juga ada. Ada juga yang dari grafik lalu kemudian mencoba menelusuri bagaimana matematiknya. Itu juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya mengecek secara detail bagaimana tergantung kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Ya, silakan. Oke, makasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Salim. Bapak Salim, SMA Swasta Makassar. Pertanyaannya adalah, apa keunggulan aplikasi mobile observatory ini dibandingkan dengan Google Earth? Oke. Ya, terima kasih dari siapa tadi ya? Pak Agus Salim, ya? Pak Agus Salim. Ya. Kalau untuk Google Earth, jadi kalau Google Earth itu dia hanya ada di layar Android atau di layar aplikasi. Kalau untuk virtual mobile observatory, jadi misalnya seperti sebenarnya saya mau ilustrasikan di video tadi. Jadi pada saat merancang, saya kasih ilustrasi satu, misalnya merancang pengamatan untuk osilasi gelombang
getaran dan periode dan getaran dalam osilasi harmonik. Jadi dengan menggunakan aplikasi Pipox ada dua, dan ini sebenarnya adalah sudah menjadi inovasi, ada yang memperbaharui. Jadi bukan yang awalnya itu HP-nya yang digantung, lalu kemudian digantung dengan tali, lalu kemudian nanti HP-nya itu akan mendeteksi gerak bolak-balik yang terekam di dalam aplikasi itu. Ya, jadi bendanya adalah HP, lalu kemudian muncul bagaimana bentuk grafiknya, bagaimana datanya setiap gerakan yang ditimbulkan di HP. Lalu kemudian ada yang menginovasikan, ini inovasi juga sih sebenarnya. Jadi bukan HP-nya yang digantung, jadi HP itu dipegang oleh siswa, HP-nya dipegang oleh siswa dan diaktifkan Pipox-nya, lalu kemudian siswa ini melakukan aktivitas berayun. Berayun, ya, yang seperti di berayun. Nah, lalu kemudian dengan sendirinya HP itu akan merekam gerakan ayunan itu. Jadi sambil bermain dia bisa merekam aktivitas, lalu kemudian data itu diolah menjadi data yang lebih kompleks lagi. Nah itu, jadi kalau Google Earth dia terpaku pada layar di dalam aplikasi, jadi tidak ada koneksi dari real praktikumnya Google Earth. Nah kalau untuk Virtual Mobile Observatory itu harus ada koneksi dengan real eksperimennya. Tapi Google Earth itu sebenarnya untuk pembelajaran tertentu itu bisa dimasukkan dalam Virtual Mobile Observatory ketika misalnya dia dipadukan untuk pengamatan data apa. Misalnya untuk memetakan posisi posisi danau atau posisi sungai tertentu, lalu kemudian dari data itu kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah pengamatan langsung. Itu bisa. Jadi tergantung sebenarnya bagaimana kita mendesain. Ya, saya kira itu Pak bisa dikembangkan untuk Virtual Mobile Observatory Google Earth itu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Aprianti. Pertanyaannya adalah, apakah semua aplikasi ini bisa digunakan untuk semua tipe HP, Pak? Nah, atau ada tentu ya? Ya, jadi di HP sebenarnya ada sensor yang seluruh HP ada. Jadi ada standar sensor yang dimiliki oleh setiap smartphone. Namun sekali lagi, dari setiap produk itu memberikan satu yang nilai tiap produk itu. Misalnya ada yang nilai jualnya ada di sensor cahaya. Kemudian produk lain ada yang nilai jualnya di sensor gerak dan segala macam. Jadi setiap produk itu mengembangkan untuk bisa ada yang punya nilai tinggi. Jadi kualitasnya itu biasanya ada di salah satu tertentu, di HP tertentu. Namun secara umum hampir semua sensor itu ada, tapi standar dari tipe atau produknya itu bervariasi. Ada yang tingkat sensornya itu rendah, ada yang tinggi, ada yang sama sekali sensornya ada tapi tidak bisa diaktifkan. Salah satu contoh ilustrasinya Bapak Ibu, misalnya untuk sensor yang lain itu tidak semua jenis smartphone itu bisa digunakan untuk fungsi remote control misalnya. Ada tertentu yang bisa digunakan juga untuk bagaimana dia bisa menjalankan AC, menjalankan televisi dan macam-macam. Tapi tidak semua. Artinya sensor di produk itu yang dia unggulkan. Ya, saya kira itu. Oke, makasih. Silakan. Itu selanjutnya saya baca pertanyaan yang ada di room YouTube. Pertanyaannya adalah, apakah aplikasi ini harus menggunakan internet ya Pak? Oke. Baik. Jadi hampir semuanya menggunakan akses internet karena untuk aplikasi datanya, tapi ada
untuk Pipox itu dia menggunakan aplikasi online, jadi harus dalam terkoneksi online untuk bisa merekam data yang kita gunakan. Tapi kalau untuk scanning seperti yang di biologi, mungkin sudah ada beberapa aplikasi yang desainnya itu adalah aplikasi online, aplikasi offline. Jadi ketika sudah terinstall, itu bisa kita gunakan untuk merekam data. Tapi untuk analisisnya biasanya harus diaktifkan dalam bentuk online. Ya, jadi sementara masih kebanyakan dia harus terkoneksi internet. Oke, pertanyaan berikutnya ini mewakili teman-teman di mata pelajaran lain. Apakah mobile observatory ini hanya berlaku di 3 mata pelajaran ataukah ada sensor lainnya, Pak, untuk mata lain? Oke. Seperti IPS atau yang lainnya. Ya, oke. Jadi untuk pengembangan ke mata pelajaran yang lain yang di luar di IPA dan matematika itu saya belum terlalu melihat dari, mungkin ada yang seperti itu tapi konsepnya saya belum temukan. Misalnya di bahasa itu sudah ada dikembangkan, jadi dia memanfaatkan sensor scanningnya untuk mendeteksi bahasa yang baku. Jadi kalimat itu bisa dipotret, lalu kemudian dia akan terdeteksi posisi kalimatnya, apakah kalimat itu sudah baku atau tidak, apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Ya, itu untuk bahasa. Jadi sudah ada rancangan mirip-mirip yang digunakan di matematik dan biologi. Jadi sistem scanning, kalimat yang di-scan, lalu kemudian nanti akan terdeteksi apa yang tidak sesuai dengan standar kebakuannya, nanti akan terdeteksi dengan menggunakan kode dari hasil scanning itu. Tapi kalau untuk IPS saya belum tahu apakah sudah ada pengembangannya, tapi saya kira hampir semua mata pelajaran sudah mengembangkan ke arah itu. Tapi yang banyak digunakan memang di IPA dan matematik dan lain-lain. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ati Julmiati. Apakah untuk penggunaan sensor atau aplikasi ini ada kelemahan ya, Pak? Atau kendala-kendala yang sering didapati pada saat menggunakan metode ini? Ya. Baik, saya kira ada hampir semua aplikasi punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk aplikasi matematik itu kelemahannya adalah itu bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk dia bisa menjadi pemikir yang instan, karena tidak perlu lagi dia mencari bagaimana solusi alternatif atau bagaimana memecahkan masalah itu. Dengan bantuan scanner ini dia bisa tahu secara langsung tanpa harus menggunakan pikirannya sendiri. Kemudian untuk di fisika, contohnya adalah yang di Pipox ini itu juga punya masing-masing punya kelemahan. Kalau yang di fisika sendiri itu masih ketika misalnya antara sensor yang pertama dengan sensor yang kedua, ketika kita uji cobakan, kadang perekaman datanya itu kadang tidak maksimal. Nah ini, jadi kembali lagi dari masing-masing smartphone yang kita miliki, itu pasti kelemahannya ada di perangkatnya. Apakah perangkat smartphone kita itu didukung oleh sensor yang kualitasnya itu masuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Ya, silakan. Apakah ada aplikasi khusus untuk kimia yang mendeteksi nama unsur ya, Pak? Struktur kimia.
Oke, ini kimia sebenarnya eh, sudah mulai ada yang mengembangkan, sudah banyak yang kembangkan itu terkait untuk mendeteksi. Ada, sayangnya saya nggak sempat ini. Jadi ada beberapa teman juga yang mengembangkan itu. Jadi dia menggunakan virtual mobile observatory untuk eksperimen kimia. Ya, jadi dia mampu mendeteksi dengan scanner dari sampel yang diberikan itu terdeteksi sekian kandungan zatnya dan segala macam. Dan itu dari aplikasi smartphone. Ada. Jadi hampir semua sudah, tinggal bagaimana nanti kita memanfaatkan aplikasi itu dengan baik. Oke. Saya sendiri sebagai guru IPA sangat tertarik dengan aplikasi yang biologi tadi yang mendeteksi tentang tumbuhan. Ya. Tapi untuk hewan ada tidak ya Pak? Kalau misalkan kita memfoto hewan, ada kita lihat siswa mengidentifikasi hewan, kita foto dan akan kelihatan jenisnya dan sebagainya. Oke. Biologi ya? Iya, biologi. Yang paling banyak memang itu adalah mengidentifikasi tanaman. Kenapa? Karena data tentang tanaman itu sangat besar. Misalnya saja untuk rumpun wilayah Indonesia bagian tengah, bagian barat, timur itu punya kekhasan masing-masing. Nah ini yang membuat sebenarnya, dan ini sangat menarik sebenarnya kalau kita gunakan untuk pembelajaran lapangan ya, file untuk pembelajaran lapangan. Jadi bisa mengeksplor jenis tanaman dan tumbuhan untuk pembelajaran biologi. Nah untuk hewan mungkin saya belum bisa memastikan karena yang saya dapat, yang bisa saya katakan di sini terkait tentang tanaman. Tapi tidak menutup kemungkinan pengembangan identitas hewan itu juga pasti akan dikembangkan, walaupun kalau misalnya belum sekarang itu pasti ada yang kembangkan. Dari tingkat untuk tingkat identifikasinya memang sangat membutuhkan di tingkat identifikasi tanaman ini. Ya, maksudnya kalau untuk hewan itu membedakan antar ini dengan ini secara detail itu mampu ditangkap secara langsung. Tapi kalau untuk tanaman itu memang ada beberapa yang hampir sama, sehingga butuh alat untuk mengidentifikasi lebih jauh. Saya kira itu. Tapi tetap mungkin ada pengembangannya untuk hewan. Silakan. Oke, yang selanjutnya Pak yang kami ingin tanyakan yaitu untuk virtual observatory ini kan ceritanya selama ini kita mengenal namanya virtual lab, kemudian kita sering praktek di laboratorium, kemudian misalkan pada saat-saat bagaimana Pak yang cocoknya kita gunakan observatory ini? Apakah misalkan memang lebih baik dari virtual pada kondisi tertentu kita menggunakan metode ini? Iya. Oke, jadi untuk penggunaan desain virtual mobile observatory sebenarnya lebih ke pada saat praktikum itu memang dilakukan di luar, misalnya harus dilakukan di luar kelas, misalnya dia harus pengamatan, lalu kemudian tidak ditemukan alat belum mendapatkan alat yang khusus sesuai dengan perangkat laboratoriumnya, maka digunakanlah virtual mobile ini. Nah, virtual mobile ini itu keunggulannya adalah tetap melakukan real praktikum, tapi menggunakan alat bantu virtualnya ada di alat ukurnya, yaitu sensor yang tertanam di dalam smartphone. Jadi ibaratnya ini adalah melakukan nyata, tetapi proses pengukuran, alat ukur dan proses pengukurannya itu menggunakan virtual. Ya,
Jadi selama kalau batasannya itu sebenarnya ketika masih bisa dilakukan real praktikum, sebenarnya bisa itu lebih baik digunakan real praktikum. Tapi kalau untuk memberikan inovasi, kemudian aktivitas pembelajaran yang berbeda, maka ini bisa menjadi alternatif bagi kita untuk mengembangkan virtual mobile observatory ini. Kira itu. Oh, berarti di masa pandemi COVID-19 pembelajaran di rumah ini sangat cocok ya, Pak? Iya, itu siswa di rumah masing-masing. Betul. Diberikan tugas mengidentifikasi tanaman, dia tinggal memotret dan mengidentifikasinya. Luar biasa ya. Itu bisa juga dilaporkan dalam bentuk video pembelajaran dari hasil observatorinya. Bagaimana dia dari awal sampai mengolah data itu bisa dijabarkan dalam bentuk video sebagai tagihan proyek. Jadi banyak yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi ini sebenarnya orientasinya adalah pembelajaran di rumah. Jadi merancang aktivitas pembelajaran yang muatannya itu adalah pembelajaran eksperimen untuk pengamatan tertentu, baik itu sains, matematika, maupun ilmu-ilmu yang lain yang orientasinya itu difasilitasi dengan alat dan bahan yang ada di dalam smartphone kita. Ya. Oke, luar biasa. Betul. Luar biasa. Jadi di sini mungkin tergantung kreativitas kita di masa pandemi guru-guru untuk merancang atau menggunakan fasilitas mobile observatory ini sebagai media kreatif bagi siswa, karena memang kita sebagai guru ini harus pandai-pandai mencari berbagai macam strategi. Mungkin waktu belajar di rumah lama ini adalah salah satu yang bisa membuat siswa menjadi kreatif dan siswa menjadi lebih, karena bisa mencoba sendiri, menemukan sendiri. Luar biasa, Pak. Iya. Oke, Bu Teh Umi. Hadir. Gimana yang di resen, bisa nggak? Udah aku nyalain. Oke, silakan diarahkan yang di resen siapa ya? Pak Ali siapa? Pak Ali ya. Iya, silakan. Halo, Pak Ali. Iya. Silakan, Bapak. Iya, terima kasih. Tapi iya, itu yang untuk matematika. Iya, Pak, silakan. Iya, yang untuk matematika biasanya kan kalau fotomet itu kan digunakan anak-anak untuk saat ulangan. Iya. Gitu. Apakah ada untuk yang aplikasi untuk menjelaskan materi begitu, seperti menjelaskan kita grafik trikono atau yang lain begitu, yang nggak ada untuk seperti fotomet gitu loh. Jadi untuk menjelaskan materi saja, biar nanti kita mengarahkan anak bukan ke fotometnya gitu. Terima kasih. Oke. Tertangkap pertanyaannya, Pak? Ya. Saya coba memberikan dari apa yang ditanyakan tadi. Jadi itu adalah yang fotomet tadi adalah salah satu contoh sebenarnya penggunaan sensor scanning yang ada di aplikasi smartphone itu yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk pengamatan dan pembelajaran. Namun ya seperti yang Bapak tadi informasikan bahwa ini kebanyakan digunakan untuk bagaimana menyelesaikan soal-soal matematis pada saat ujian dan segala macam. Nah, kalau untuk penjelasan secara detail bagaimana misalnya menjelaskan untuk trigonometri dan segala macam, sebenarnya aplikasi matematik itu sudah banyak variasinya sebenarnya. Malah sekarang kalau matematik itu lebih banyak dikembangkan penjelasan muatan materinya itu ada yang berorientasi pada games, ada yang berorientasi macam-macam. Jadi menjelaskan materinya itu dia melalui game dan segala macam.
Kemudian ya saya kira banyak Pak untuk terkait untuk materinya itu sudah banyak Pak, misalnya materi itu khusus, tetapi kalau untuk aplikasi yang arahnya ke penjelasan itu mirip-mirip dengan digital book. Ya, jadi lebih banyak seperti Android book saja. Jadi dia lebih menampilkan apa yang ada di buku. Jadi penjelasannya itu ada yang menggunakan fasilitas suara, ada yang hanya berupa teks. Untuk variasinya itu sementara banyak dikembangkan ke games Pak, untuk membantu bagaimana menjelaskan atau mengkomunikasikan materinya itu dalam bentuk permainan. Ya, ya Pak. Jadi bisa misalnya salah satu contohnya adalah web games, itu ada untuk penjelasan teori matematik dalam bentuk permainan. Kemudian belakang kelas tadi. Halo. Ya. Silakan Pak, lanjutkan ini sebentar ada Pak Wes karena di luar jadi mungkin ada suara ini. Wah, baik, sekarang kita masih ke sesi tanya jawab berikutnya. Ini ada Samsul Rijal. Silakan Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Nggak ada suaranya, mungkin masih bikin kopi di dapur. Oke, sebentar, saya naik dulu ke atas. Ibu Siti Halfaina. Halo Ibu. Ibu. Suaranya. Pak Muhlis. Halo Pak Muhlis. Ya. Ini yang resen beberapa orang saya panggil nggak? Itu mungkin di pertanyaan lagi saja. Saya lihat pertanyaannya yang berulang aja ini. Oh, berulang. Berarti ini resen aja ya. Sekarang saya panggil yang Alen. Halo. 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 Tidak merespon. Pak Ali Musron tadi dipanggil? Belum ya? Belum ada suara ya? Halo? Halo? Ya, terima kasih sudah jelas saya. Sudah. Coba Pak Muhammad Said ya, Pak Sunarto, ada Pak Sunarto saya lihat. Ini nggak jadi nanyanya. Oke. Pak siapa? Pak Sunarto ya, ada Pak Sunarto. Sebentar. Ada juga Sumarni. Coba. Halo Ibu. Halo Ibu. Pak Sunarto, ada Pak Sunarto saya lihat. Bapak Ibu kalau tidak bertanya, resennya jangan dipencet ya. Jadi ketika dipanggil tidak merespon. Baik, mungkin kepencet. Sumarto nggak ada. Oh, tadi dipanggil nggak ada. Mana ya? Ini. Hairil. Ada di tuh. Hairil dulu deh, Hairil. Halo. Halo. Ya. Mel Putra. Halo. Halo. Oh, ini Pak Sunarto ketemu nih. Halo Pak Sunarto, silakan. Iya, Umi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sunarto dari SMP Unisma, Lab School dari Universitas Muhammadiyah Makassar sendiri. Baik Pak, ingin bertanya mengenai aplikasi PlanSnap yang tadi ditampilkan. Itu memang erat kaitannya dengan tumbuhan, khusus untuk tumbuhan sesuai dengan namanya plants atau yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan materi tertentu yang menjadi objek dalam pengamatan yang bisa digunakan untuk aplikasi
khusus. Artinya misalnya plant snap apakah hanya khusus untuk tumbuhan tertentu ataukah seperti dengan materi-materi yang lain yang berkaitan dengan objek pengamatan. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya Pak Sunarto. Jadi ini biologi terkait dengan plant snap. Jadi sebenarnya inti dari batasan materi yang akan kita gunakan untuk memilih salah satu aplikasi tertentu. Jadi sebenarnya batasan materinya itu kita melihat dari kebutuhan data apa yang ingin kita gunakan materi itu. Jadi misalnya untuk plant snap itu khususnya adalah terkait tentang karakteristik dan identitas tanaman-tanaman yang potret. Namun mungkin kelemahan dari aplikasi ini itu ada beberapa bentuk atau tanaman yang mungkin mirip, namun secara spesifik sebenarnya berbeda. Namun karena big datanya itu kebanyakan dari luar, sehingga tanaman itu bisa saja teridentifikasi dengan karakteristik dan ciri khas yang ada di sistem itu. Jadi kalau misalnya materi itu arahnya ke membutuhkan data terkait tentang identitas dari tanaman yang terekam dari bentuk daun dan segala macam, maka kita yang berinovasi apakah data itu dibutuhkan untuk materi kita atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka kita harus cari aplikasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dari apa yang kita ingin lakukan di konsep itu. Jadi harus melihat dari output dari aplikasi yang kita gunakan. Itu timbangan dalam memilih aplikasi. Jangan sampai kita menggunakan aplikasi itu, lalu kemudian datanya itu justru tidak dipakai dalam materi kita. Sehingga memang butuh uji coba tertentu dulu sebelum kita menyarankan untuk menjadi tugas tadi jadi tidak bisa kita langsung ini khusus semua tanaman. Misalnya di tanaman itu justru dia memotret bagaimana struktur tanaman bagian dalamnya. Misalnya dari dalam akar, dalam ini bentuk susunannya. Nah itu tidak ada di snap. Plant snap-nya itu tidak ada karena dia hanya mengidentifikasi nama ilmiahnya, kemudian karakteristik yang lain. Nah itu yang saya katakan harus kita mampu mengkonekkan kebutuhan data dari hasil aplikasi dengan kebutuhan materi kita, Pak. Gambar. Oke, selanjutnya Pak Ibu Teh Umi, Pak Rusdianto. Rusdianto ke atas ya? Ke atas ke bawah? Bawah. Bawah. Sebentar. Huruf. Tak huruf sih soalnya. Oh ini nih. Ya silakan. Baik, terima kasih. Ya silakan Bapak. Ya terima kasih Pak pemateri. Kebetulan saya Bu Ipa sama dengan Pak Muflis. Background saya di biologi dan saya kira saya sangat tertarik dengan materi seminar kita sore ini. Saya fokus ke pertanyaan Pak Sunarto juga tadi. Kalau plant snap itu berarti bayangan saya Pak itu memang sangat tergantung dari big data yang ada pada aplikasi itu ya. Bisa jadi memang apakah kebutuhan kita yang kita ingin dapatkan kalau kita yang gunakan misalnya tadi itu kan menarik sekali ya diantarkan oleh Pak Muklis bahwa aplikasi-aplikasi ini menarik sekali untuk bisa dijadikan bahan untuk anak-anak berkegiatan di luar, terutama di masa pandemi ini kan maksudnya di luar itu ya di sekitar rumah mereka dan seterusnya, bukan di lingkungan yang jauh lebih luas. Tetapi mungkin akan berkendala jika
ternyata big data yang dimiliki aplikasi itu kan mungkin terbatas ya, artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam itu justru bukan itu yang ada di sekitar rumah kita, artinya dia malah kayak endemik begitu tumbuhannya, itu kan mungkin tidak ada di dalam apa namanya big data Snap application itu Pak, plan Snap itu. Kira-kira ada ruang tidak itu kira-kira di aplikasi itu, karena saya sendiri belum pernah menjajah itu, ada ruang tidak di mana kita memungkinkan untuk coba menambah namanya presensinya begitu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Rusdianto. Ini menarik sebenarnya dari saran dan pertanyaan dari Pak Rusdianto. Jadi hampir semua aplikasi itu terkait apalagi kalau menggunakan big data itu kelemahannya itu tidak mampu menampung semua perwakilan data, khususnya aplikasi yang berasal dari luar Indonesia. Karena secara langsung datanya itu akan terakumulasi di luar. Namun perlu saya berikan informasi sedikit Pak Rusdianto bahwa untuk aplikasi tanaman seperti ini biasanya provider dari aplikasi itu bekerja sama dengan lembaga yang memang tugasnya memang untuk menampung semua data-data yang ada di setiap perwakilan wilayah negara. Jadi misalnya di Indonesia bisa saja dia adopsi datanya dari lembaga tanaman seperti yang ada di di IPB atau di lembaga penelitian tanaman. Nah, yang mungkin menjadi perhatian kita memang terkait tentang tanaman langka. Nah, karena kenapa tanaman langka itu bisa bervariasi tergantung dari posisi wilayahnya. Karena seperti di Sulawesi itu bisa saja ada tanaman yang memang khasnya di situ, tidak ada di tempat lain. Mungkin menjadi perhatian bahwa ada beberapa aplikasi itu yang mengizinkan penggunanya untuk mengimpor data tambahan untuk big datanya. Tapi itu butuh melakukan verifikasi apakah data itu layak masuk untuk menambah data, karena jangan sampai justru data itu akan mengacaukan data yang lain. Jadi ada screening untuk tipe data yang bisa masuk dalam sistem. Tapi saya kira itu menarik Pak Rusdianto karena selain membantu kelengkapan big datanya, itu juga bisa menjadi salah satu kontribusi kita untuk wilayah kita sendiri untuk memasukkan tanaman-tanaman yang ada di wilayah daerah kita. Dan ada beberapa teman yang sudah mengembangkan khusus untuk tanaman langka, Pak. Ya, mungkin kalau misalnya sudah mulai bisa dicoba, itu bisa nanti di-share ke teman-teman. Baik, insyaallah. Khusus untuk big data di Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, siapa lagi Pak Muklis? Ibu Anita Handayani. Kemana? Ke atas, ke bawah? Di bawahnya Rusdianto. Nggak urut ini. Udah. Ibu Anita. Tunggu salar. Jadi ya? Oke, ke Herdiansyah. Halo? Ya, silakan. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak. Saya dari mata pelajaran IPA, walaupun pengembangannya IPA dan matematika dan IPA, tetapi ada mata pelajaran IPS sendiri itu
khususnya mata pelajaran geografi yang menyangkut tentang kebumian. Betul. Ya, Pak. Kebumian. Nah, biasanya itu yang ingin kami tanyakan itu, apakah bisa di aplikasi tersebut itu, di aplikasi kebumian itu bisa kita langsung, artinya pada saat anak-anak, misalnya anak-anak mau menjelaskan bahwa ini awan misalnya cirinya seperti ini, bisa kita langsung lihat di aplikasi tersebut itu aja Pak, pertanyaannya simpel saja. Artinya di aplikasi kebumian itu, apakah anak-anak bisa langsung akses langsung, artinya apa yang dia ingin tanyakan bisa muncul di situ. Terima kasih Pak. Oh ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, ini menarik sebenarnya karena ya IPS itu untuk salah satu bidangnya adalah geografi yang lebih banyak memotret tentang kebumian. Nah, yang saya jadikan salah satu aplikasi tadi dalam hari ini terkait tentang virtual mobile observatory untuk ilmu kebumian, itu tadi contohnya adalah planetarium, tapi itu lebih banyak bukan untuk kebumian sebenarnya, dia astronomi Pak. Jadi memotret perbintangan, lalu kemudian itu akan sama tadi karena dia mengacu di big data. Jadi ketika memotret salah satu langit, maka langsung akan teridentifikasi karakteristik dari benda itu, jenisnya apa, seperti apa. Jadi seperti orang yang memotret sesuatu lalu kemudian dia tidak tahu aplikasi itu yang memberikan penjelasan. Kamu sedang memotret ini namanya ini segala macam, posisinya di sini, dia paling dekat dengan ini, jadi ada identitas tersendiri. Nah, kalau untuk ilmu kebumian, misalnya tentang awan ataukah memotret tentang batuan, nah itu ada aplikasinya khusus Pak, tapi saya lupa namanya. Jadi dia menggunakan GPS sebenarnya. Jadi dia mirip dengan Google Earth, tapi dia memotret dia menggunakan GPS dari satelit, lalu mampu memotret bagaimana posisi awan dari atas, bagaimana posisi awan dari bawah, bagaimana posisi awan dari samping. Itu ada aplikasinya Pak. Jadi siswa kita itu dia bisa mengamati dengan baik bagaimana pola awan ketika dilihat dari atas, kemudian ketika dilihat dari samping, lalu kemudian dilihat dari ya, karena dia menggunakan desain 3 dimensi, jadi bisa dilihat dari posisi mana saja. Nah, itu menarik Pak, seperti juga batuan, itu bisa memotret dengan menggunakan GPS, bantuan satelit untuk kalau tidak salah ada istilah apa yang namanya kalau foto, apa namanya kalau dari, saya lupa namanya Pak itu. Kalau mengambil data dari atas, ya memotret data misalnya penginderaan jauh. Penginderaan jauh, betul. Indra betul. Oke Pak. Ya. Itu menggunakan satelit dan memfasilitasi di aplikasi Android juga sudah ada. Tapi dia sebatas untuk pembelajaran, jadi lebih ke simulasi sebenarnya, jadi detail secara utuh. Ya. Saya kira itu Pak menarik untuk IPS bisa dikembangkan untuk inovasi pembelajarannya menggunakan mobile observatory. Ya. Masih bisa satu ya Pak? Ya, silakan. Bisa. Teh Umi satu lagi? Ya, silakan. Siapa? Pilih saja Teh, banyak sekali yang terus ini. Titi ya, Ibu Titi. Silakan. Bu Titi? Tidak bersuara. Saya ke Safrijal Hajar aja. Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
kerja tadi ya tangan baru dapat kesempatan. Ini Pak, materi yang kita bicarakan hari ini mengenai pembelajaran yang kreatif. Mantap sekali ya sebagai guru saya matematika. Ya. Jadi tanya bagi saya Pak, aplikasi otomat tadi Pak ya. Jadi dengan cara memotret soalnya saja maka akan diperoleh hasilnya. Ya. Nah, saya masih bingung nih Pak, bagaimana supaya pelajaran itu kreatif. Kalau betul Pak. Itu jadi kalau ini nampaknya kan anak-anak semakin dielitkan dalam itu kira-kira Pak intinya gitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Awalnya juga saya punya pemikiran yang sama Pak, karena saya melihat salah satu kelemahan dari aplikasi Photomath ini memang peserta didik itu atau siswa kita itu dia tidak lagi bisa memunculkan bagaimana problem solvingnya sendiri untuk memecahkan masalah dari kasus yang diberikan. Nah, kenapa? Karena di Math ini, di Photomath ini, itu ketika men-scanning sebuah kasus matematis, maka yang keluar memang adalah tahapan detailnya mulai dari awal sampai hasil akhir. Nah, ini menarik sebenarnya karena ketika itu terpakai oleh peserta didik untuk mengerjakan di lapangan atau di sekolah atau di rumah, kalau dia statusnya pembelajaran itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau sifatnya itu evaluasi, nah ini yang agak riskan karena itu secara detail dia bisa langsung tahu bagaimana hasil akhirnya. Jadi sekali lagi memang butuh inovasi dan kreativitas bagaimana menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Photomath ini dalam pembelajaran kita. Jadi itu bisa didesain dengan memberikan pola-pola tertentu dalam pembelajaran, kapan menggunakan Photomath, kapan menggunakan tanpa menggunakan Photomath ini. Nah, itu memang perlu pembatasan untuk penggunaan. Namun sekali lagi untuk Photomath ini juga banyak membantu peserta didik kita untuk pembelajaran mandiri di rumah. Jadi mereka bisa menyelesaikan untuk satu konsep dia bisa selesaikan. Hanya masalahnya memang ketika yang di scanning itu ada beberapa kasus memang yang hasilnya itu error. Kenapa error? Karena yang di scanning itu ada beberapa variabel yang dianggap sama, lalu kemudian dideteksi sama, padahal sebenarnya berbeda. Nah, itu jadi bisa saja ada sesuatu yang tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Karena scanning yang dipotret dari hasil sistem itu ternyata berbeda dengan kasus matematis yang dituliskan. Ini kasusnya misalnya antara nomor 1 dengan L misalnya. Jadi pada saat penulisan itu juga penting. Antara A dengan O itu dia bisa mendeteksi sama kalau tulisannya itu mirip. Ya, saya kira itu Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Mohit. Ya. Saya kira sudah cukup, Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk di sesi penutup, perlu kami sampaikan bahwa jangan lupa mengisi link absen, karena link absen akan kita tutup setelah pikon berakhir. Kemudian ada link yang kami sudah bagi sertifikat, link rekap daftar hadir, itu dapat diakses 3 jam dari sekarang ya, karena butuh proses. Demikian Ibu Teh Umi. Baik. Saya ambil alih ya.
Mati. Terima kasih Pak Ma'ruf, terima kasih Pak Muhlis. Ya, sama-sama Ibu. Semua telah hadir di kegiatan Seminar Sains dan Teknologi. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang menambah ilmu buat kita semua. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu silakan lead yang sudah selesai. Makasih Pak Ma'ruf. Ya, sama-sama Pak Muhlis. Semoga bisa kesempatan lain bergabung kembali di IGI Kabupaten Takalar. Amin. Siap. Sebanyak itu. Muhlis, ini mau ditutup dulu atau mau kita kasih kesempatan teman-teman absen dulu? Kita berikan mungkin 15 menit ya sebelum saya tutup absennya. Saya titip ruangannya. Nanti kalau sudah selesai silakan di end meeting ya. Oke ya. Host jadi Bapak. Saya pamit duluan ya. Oke. Yes. Silakan Bapak Ibu. Yang belum isi absen. Yang belum masuk di grup, silakan dicatat link sertifikat dan link rekap daftar hadir. Bisa dicek 3 jam dari sekarang. Lima menit lagi kami tutup, Bapak Ibu. Pak Muhlis, saya izin live ya. Pak Muhlis.
Ayo. Baru pergi ke kamar. Hah? Saya keluar dulu. Mandi mana? Nggak mau keluar. Pak Irin, makasih banyak. Bro Tamsir. Saya tutup ya.